Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kata-kata bijak berbunyi, if at first you don't succeed, try and try again. Jadi kita tidak akan pernah mencoba, kita tidak akan pernah sukses jika kita tidak pernah mencoba. Hello everyone, boys and girls, how are you today? Well, today we are going to learn new material. Bisa lihat ke depan? Lihat ke layar, what picture is that? Okay, a bowl of noodle and a picture of a computer. Kalian pernah makan mie instan, pernah main komputer. Tahu nggak sih proses dibuatnya gimana? Okay, materi ini akan kita bahas dalam sebuah teks yang berjudul procedure text, yaitu teks yang okay, how to make something atau how to do something. Bagaimana membuat sesuatu atau bagaimana melakukan sesuatu. Let's check the definition. A sequence of actions or steps of how to make something. Have a look, lihat how to make something or how to do something. Jadi serangkaian kegiatan atau langkah-langkah tentang bagaimana cara kita membuat sesuatu. Tadi di depan membuat mie. Dan how to do something. Bagaimana cara menyalakan komputer, melakukan sesuatu. That's right. Today we are going to learn procedure text. Yang kedua, kita lihat the generic structure of procedure text. What are they? Ada 3 generic structure atau susunan struktur dari sebuah text procedure. What are they? Bagian-bagian itu apa saja? Bagian dari generic structure text procedure itu terdiri dari yang pertama adalah what is that? Goal or aim. Yeah, goal or aim or title. Yang kedua adalah materials or ingredient, bahan-bahannya. Oke, materialnya apa saja? Utensil, tools, ya peralatannya untuk membuat ada di generic structure yang kedua ini. And then generic structure berikutnya, yang ketiga, generic structure yang ketiga adalah steps, langkah-langkah or methods. Untuk material, tidak semua text prosedur memiliki material. Oke. Kalau dia berupa resep, cara membuat makanan pasti ada material. Tapi kalau dia berupa manual atau tips, maka tidak selalu dibutuhkan ingredient atau material, ya. So, pay attention for that. Yang ketiga step atau method. Ada yang menyebutkan method. Adalah the action that must be taken. Aksinya, kegiatannya, langkah-langkahnya yang harus dilalui. Okay? Remember that it is sequence. Jadi step harus dilakukan secara sequence atau berurutan. Ya. Dari step pertama, cara tadi memasak mie instan, apa yang harus dilakukan? Itulah yang disebut dengan step. Selesai kita mengulas generic structure, now we come to language features atau ciri bahasanya, kebahasaannya. Yang pertama, menggunakan imperative verbs. Contohnya cut. Or don't mix, potonglah, jangan dicampur, ya. Itu contoh kata kerja imperatif, ya, yang merupakan perintah untuk melakukan sesuatu. Bentuknya adalah verb one atau kata kerja bentuk pertama. Language feature, ciri kebahasaan dari text procedure. Yang pertama adalah imperative, using imperative atau kata kerja yang merupakan perintah seseorang untuk action, melakukan sesuatu. And then the second one, connectives atau kata penghubungnya
biasanya menggunakan first yang pertama-tama, and then, kemudian, dan juga finally. Selanjutnya, it use adverbial phrases, ya, atau frasanya adverbial. Contohnya, for 5 minutes, selama 2 menit. 2 centimeters from the top, 2 cm dari ujungnya. Ini yang disebut dengan adverbial phrases atau beberapa kata yang membentuk makna. Oke, untuk language features dari text procedure diingat tadi ada imperative, action verbnya, connectivenya biasanya first then finally dan seterusnya, and then using adverbial phrases, ya, kata keterangan, frasanya menerangkan. For 5 minutes, 2 centimeters from the top. Itu adalah contoh dari adverbial phrases yang lazim digunakan di sebuah text procedures. Well, classes, be remember tadi dari bagian pertama, what is procedure text, what are the generic structure of procedure text, and then the language features atau unsur kebahasaan dari text procedure. Well, now have a look at the example here. Okay, how to make a cup of coffee. Bagaimana cara membuat secangkir kopi. Kita lihat, ini adalah goalnya atau aim. Kita lihat bagian kedua, materials and ingredient. Material dan bahan-bahannya. 2 spoons of sugar, 2 sendok gula. 1 spoon of coffee powder, 1 sendok bubuk kopi. Hot water, air panas. A cup, ini adalah toolnya ya, sebuah cangkir. And a spoon, dan sebuah sendok. And then the procedures, di sini adalah step atau metodenya. Kita menggunakan kata first, prepare 2 spoon of sugar, a cup, hot water, 1 spoon of coffee powder, a spoon. Oke, tadi stepnya sudah jelas, 1, 2, dan seterusnya. Biasanya text procedure dilengkapi dengan gambar, ya, dengan gambar sehingga lebih atraktif, menarik, dan juga mempermudah kalian memahami atau mengerti tentang text procedure yang disajikan. Oke, bisa dilihat ada gambar cangkirnya, ada bubuk kopinya, ada boil waternya, hot waternya, ada seorang pria yang memegang sendoknya, ya, yang dibutuhkan, ada yang sedang menuang gula ke dalam cangkir. Sudah jelas bahwa ini adalah keterangan dari text procedure yang tadi, yaitu how to make a cup of coffee, a cup of hot coffee. Well, classes, sudah ada gambaran ya, dengan melihat tadi generic structure, dengan melihat language features, dan dengan contoh yang sedang disajikan. Hopefully, at the end of the lesson, you will be able to identify a tag, a procedure tag, and also you will comprehend what are the generic structure and how to make a simple procedure tag of your own. Ada yang belum tahu tadi ada kata utensils? Peralatan, very good. Sama dengan tools. Utensil atau tools adalah peralatan. Jika di tag tadi ada muncul kata, spoon tadi ya. Oke, spoon, glass or cup. Ya, connective conjunctionnya tadi juga ada. Dan ada connective conjunction dari language feature atau unsur kebahasaan. Muncul tadi ya, muncul kata first, then, next, after that, and finally. Ini adalah penghubungnya. Pertama-tama, then, berikutnya, first. Ya, itulah. Well, student, you have
You did a good job today. Thank you for learning. Untuk latihannya kita bisa cek modul bersama-sama.